قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. اللهم اجعل هذا اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi Tanjung Riau. Tak lupa salawat dan juga salam kita iringkan kepada Rasul kita, qudwah kita, uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang ulama mengkategorikan sebagai rubaiyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang pada setiap hadis itu ada 4 poin yang sangat penting untuk disimak. Karena dalam hadis-hadis Rasul itu ada istilah sunaiyat, ada istilah sulasiyat, dan ada istilah rubaiyat. Dan sunaiyat itu artinya hadis yang terkandung untayan 2 poin dari lisan Nabi. Sulasiyat hadis yang bicara tentang uraian nasihat 3 poin dari Nabi. Tapi rubaiyat itu hadis-hadis yang tercantum untayan nasihat 4 poin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu artinya kalimat-kalimat singkat tetapi syarat makna dan padat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bicara dengan kata-kata singkat tapi padat dengan makna. Dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi selain Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja hadis-hadis yang termasuk rubaiyat itu? Pertama, hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwad min 4: min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tashba. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah ada kehusyuan. Yang ketiga, wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak kunjung diijabah Allah. Dan yang terakhir, wa min nafsin la tashba,
dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang dan cukup akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah ta'awudz, bagaimana cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari apa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 4 poin, makanya disebut rubaiyat. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Apa makna ilmu yang tidak bermanfaat itu? Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, maksudnya ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diiringi dengan amalan, atau ilmu yang tidak diizinkan secara syariat untuk dipelajari, seperti ilmu sihir dan yang semacamnya, atau ilmu yang tidak menciptakan akhlak dan budi pekerti yang baik dalam kehidupannya. Jadi kata Imam Al-Munawi, disebut ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 3 macam. Pertama, ilmu yang tidak disertai amalan, atau yang kedua, ilmu yang terlarang untuk dipelajari, seperti ilmu sihir, filsafat yang menyesatkan, atau ilmu-ilmu yang membahayakan. Dan yang ketiga, ilmu yang tidak melahirkan budi pekerti dan akhlak yang baik dalam kehidupannya. Maka ilmu seperti itu kata Imam Munawi tidak bermanfaat. Atau kata ulama yang lainnya, hadis ini seolah-olah Nabi SAW ketika mengatakan min ilmin la yanfa', artinya a'udzubika min ilmin la a'malu bihi wa la u'allimuhu an-nasa wa la tasilu barakatuhu ila qalbi wa la yuhaddibu akhlaqi wa la yubaddilu af'ali wa aqwalil madhmumah ila al-mardiyati. Jadi kata-kata aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah aku berlindung dari ilmu yang tidak kuamalkan, atau dari ilmu yang tidak kuajarkan kepada manusia, atau dari ilmu yang tidak sampai berkahnya kepada hatiku, atau dari ilmu yang tidak membersihkan akhlakku, atau ilmu yang tidak mampu menggantikan perbuatan dan kata-kataku yang tercela kepada perbuatan dan kata-kataku yang terpuji. Ini juga bagian daripada makna ilmu yang tidak bermanfaat. Pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, ilmu yang tidak diajarkan. Yang ketiga, ilmu yang tidak ada keberkahan. Yang keempat, ilmu yang tidak melahirkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, ilmu yang tidak mampu merubah tindak tanduk perbuatan dan kata-kata yang biasa dilontarkan secara tercela menjadi perbuatan dan kata-kata yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Bahkan ulama mengatakan ada 5 ciri. Ada 5 ciri. Kalau kita ini sudah belajar kemudian berilmu, ilmunya itu manfaat untuk kita. Apa 5 ciri itu? Pertama, khasyatullahi ta'ala, melahirkan perasaan takut kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Fatir 28, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu mereka orang-orang yang punya pengetahuan agama. Sebab kalau orang tidak punya pengetahuan agama, dia tidak tahu apa yang ditakutkan. Tapi kalau dia punya pengetahuan agama, dia tahu apa yang ditakutkan, sehingga timbullah perasaan takut dalam hatinya.
Jadi ilmu yang melahirkan rasa takut itulah alamat yang pertama. Yang kedua, al-musara'atu ila ta'at wal bu'du anil makruhati wal muharramat. Ciri yang kedua ketika ilmu itu bermanfaat adalah pelakunya bersegera melaksanakan ketaatan dan jauh dari perkara-perkara yang dimakruhkan apalagi yang diharamkan. Inilah yang Allah katakan, atau yang sebagian ulama mengatakan, man khasyiyallah fahuwa alimun wa man asahu fahuwa jahilun. Siapa yang takut kepada Allah maka dia orang alim, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah maka dia orang jahil. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, ilmu kalau bermanfaat itu akan melahirkan al-qana'atu waz-zuhdu fid dunya, melahirkan sifat qanaah dan zuhud di dunia. Wa fima indan nas, dan zuhud di antara manusia. Hasan al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirati al-basiru bi amri dinihi al-mudawimu ala ibadati rabbih. Kata Hasan al-Basri, innamal faqih, orang yang cerdas itu, maksudnya orang yang berilmu itu adalah orang yang az-zahidu fid dunya, zuhud di dunia, ar-raghibu fil akhirah, cinta akan akhiratnya, al-basiru bi amri dinihi, dia cerdas terhadap perkara agamanya, al-mudawimu ala ibadati rabbih, dan senantiasa beribadah kepada Rabbnya. Jadi ilmu yang bermanfaat tampak pada orangnya punya sifat qanaah. Ini yang ketiga. Yang keempat, tanda yang keempat, at-tawadhu wa adamut tafakhur bil ilmi. Maka ciri yang keempat, kalau orang itu punya ilmu kemudian bermanfaat dalam kehidupannya, maka melahirkan tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah diri dan menjauhi dari sifat kesombongan. Dan yang terakhir, ilmu itu kalau bermanfaat akan melahirkan qarahatul madhi wa tazkiyati wal bu'du anir riasati wasyuhrati. Fa in waqa'a syai'u min dzalika min ghairi qasdi wa ikhtiyari kana sahibuhu fi khaufin syadidin min iqabatihi min akibatihi. Melahirkan kebencian akan pujian manusia. Dia tidak suka dipuji, karena pujian itu hanya akan melahirkan riya, sum'ah dan takabur saja. Kemudian dia akan menjauh dari ar-riasati wasyuhrah, tidak mau terkenal, atau dengan kata lain menjauh dari popularitas. Dan juga ar-riasah, jabatan-jabatan dunia. Inilah 5 perkara, kata ulama, kalau ilmu sudah tertanam dalam hati dan bermanfaat bagi para pelakunya, maka akan melahirkan 5 perkara. Takut kepada Allah, bersegera untuk melakukan ketaatan, timbul sifat qanaah dan zuhud, kemudian dia tawadhu, rendah diri, dan tidak suka pujian dan popularitas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Min qalbin la yahsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah takut. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, saya sudah membaca Quran, tapi saya tidak pernah tersentuh dengan bacaan itu. Bahkan ayat yang saya baca terkadang bicara soal azab-azab neraka pun tidak tersentuh hatiku dan tidak meneteskan air mataku. Kenapa hatiku keras? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sepakat para ulama, tidak ada khilaf bahwa puncak dari kerasnya hati sehingga tidak bisa khusyuk adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Maksiat itulah yang menutup hati. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengadu kepada Imam Waqi', gurunya,
dan mengatakan syakautu ila waqi' su'a hifdin fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, satu hari aku berkunjung kepada Imam Waqi guruku. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang buruknya hafalanku. Maka Imam Waqi pun kemudian memberikan saran kepadaku, kata Imam Syafi'i, agar aku meninggalkan maksiat. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak mungkin ditembus oleh orang-orang yang bermaksiat. Maka antum sebagai talabatul ilmi, kalau ilmu ingin bermanfaat, hafalan ingin mudah dihafal, pelajaran ingin mudah dipahami, jauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mumpung masih mudah. Jangan suka ke jalan-jalan sana tuh, nengok-nengok aurat wanita. Nanti merutul tuh hafalannya tuh. Jadi hati yang tidak khusyuk alias keras itu porosnya ada di maksiat. Kalau orang bisa meninggalkan maksiat, maka alamat khusyuk itu akan muncul di hatinya. Tapi kalau orang gemar melakukan maksiat, hatinya akan tertutup dengan noda-noda hitam yang menjadikan hatinya tidak tersentuh dengan nasihat apapun. Makanya ada hadis yang mengatakan, orang kalau sudah banyak maksiat, ikhwan, maka setiap satu maksiat itu akan diletakkan satu titik hitam di hatinya. 2 maksiat 2 titik hitam, 3 maksiat 3 titik hitam, ribuan maksiat, maka hitam itu akan menutupi hatinya. Dan kalau seandainya hati sudah tertutup dengan warna hitam, apa kata Rasul? Kalkuzi muzahiyah, seperti mangkuk yang dibalik, seperti gelas yang dibalik. Ini gelas namanya ini. Ini gelas. Kalau gelas posisinya seperti ini, tentu ada lubangnya. Kalau kita isi air, tentu akan memenuhi air itu di gelas ini. Tapi coba kalau kita balik gelasnya seperti ini, ada lubang di atasnya? Tidak ada. Kalaupun kita isi air, tidak akan memenuhi isi gelas ini. Mau masuk dari mana? Tidak ada lubangnya. Begitu kata Nabi SAW, hati itu kalau sudah hitam, kalkuzi muzahiyah, seperti gelas yang dibalik. Akan susah mendapatkan nasihat, tidak akan masuk nasihat apapun, tidak akan masuk. Makanya hindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu poros dari kerasnya hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selain dari menjauhi maksiat baik yang kecil ataupun yang besar, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati yang selalu berbelok-belok ini tetap ditetapkan oleh Allah dan lurus sesuai dengan ketaatan kepadanya. Itu yang biasa dibaca Rasul dalam salat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya, Rasul itu kalau habis salat dia membaca doa ini, ya Allah, Zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, Rasul, kenapa engkau banyak membaca doa itu? Jadi Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, kenapa engkau banyak membaca doa itu? Karena begini ikhwan, mustahil Rasul sesatkan begitu. Dia adalah manusia yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Rasul sesat. Tetapi kenapa Nabi SAW selalu mengatakan, wahai Zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sehingga Ummu Salamah bertanya, kenapa engkau sering membaca doa itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita, kata Rasul, hati kita itu berada di dalam jari jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa syaa. Allah itu mampu membolak-balikan hati siapapun sesuai dengan kehendaknya. Kapanpun Allah menyesatkan hambanya, seketika dia sesat. Kapanpun Allah memberikan hidayah kepada hambanya, seketika hamba itu akan mendapatkan hidayah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
Kalau orang sudah diberikan hidayah oleh Allah, satu dunia mau menyesatkan tidak akan bisa. Tapi kalau orang sudah disesatkan Allah, satu dunia menghantarkan hidayah pun akan ditolaknya. Karena hidayah itu milik Allah, dan Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Kemudian yang ketiga, selain daripada banyak-banyak berdoa kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, tarkul fudul, tinggalkan sesuatu yang berlebihan. Bicara seperlunya, tidak perlu berlebihan. Makan minum seperlunya, tidak perlu berlebihan. Bermain, pemanya anda ini yang masih muda ini, mau main-mainlah, capek ngapal, capek belajar, ya nggak apa-apa, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu bisa mematikan hati, dan Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang i'tida, berlebihan. Makanya ada seorang salaf mengatakan, rahatul qalbi fi qillatil athami, wa rahatul batni fi qillatit ta'ami, wa rahatul lisani fi qillatil kalami. Tenangnya hati itu karena kita terbebas dari dosa. Tenangnya perut ini karena kita senantiasa terbebas dari berlebihan dalam makanan dan minuman. Dan tenangnya lisan itu karena sedikit bicara. Ini yang kedua, hati yang tidak pernah khusyuk. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan Allah. Semua doa didengar, tidak ada satu pun doa yang tidak didengar Allah, karena Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Tapi tidak semua doa yang didengar Allah itu dikabulkan, karena orang yang berdoa itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Ada yang pengabulannya kes, ada yang pengabulannya tertunda, dan ada yang sama sekali tidak dikabulkan. Lah Rasul berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dari doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita hidup ini butuh dengan Allah. Kita ini butuh dengan Allah. Lah salah satunya kebutuhan kita kepada Allah adalah Allah memberikan hajat-hajat kita. Tapi kenapa kemudian ada manusia-manusia yang ketika mereka berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi pertama dia tidak ikhlas dalam doanya. Boleh jadi terkandung dalam doanya itu kesyirikan kepada Allah. Seperti memanggil-manggil orang yang sudah mati. Pamannya yang meninggal itu Syekh Abdul Qadir Jailani, dipanggilnya ya Abdul Qadir Jailani, minta ini dan itu. Maka selamanya Syekh Abdul Qadir tidak mungkin mengabulkan doa kita, karena dia bukan Tuhan, dia makhluk. Sehingga dalam doa itu harus ada keikhlasan tauhid. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasul. Kalau minta langsung kepada Allah, kalau minta pertolongan langsung minta pertolongan kepada Allah, tidak perlu perantara-perantara, karena Allah tahu doa-doa kita. Yang kedua, Allah boleh jadi al-isti'jalu fid du'a, mungkin tergesa-gesa dalam doanya. Kenapa Allah tidak kabulkan? Mungkin tergesa-gesa dalam doanya. Apa yang dimaksud istijal, tergesa-gesa di sini? Kata Nabi SAW, ucapan kalian da'autu rabbi falam yastajibli, aku sudah banyak kali berdoa tapi kok tak dikunjung-kunjung dikabulkan Allah. Ucapan inilah bentuk istijal. Jangan pernah kita katakan aku sudah banyak berdoa tapi tidak dikabulkan, karena doa itu tidak ada ruginya. Mau dikabulkan mau tidak, tetap doa itu ibadah, dapat pahala. Tapi jangan katakan seperti itu. Aku sudah banyak berdoa tapi tak kunjung-kunjung dikabulkan. Inilah lafaz istijal yang menjadikan justru doa itu ditolak. Atau yang ketiga, mungkin dalam doa itu terkandung perbuatan dosa dan memutus silaturahim. Dia tidak suka dengan orang lain, dia berdoakan, ya Allah matikan saja orang itu, ya Allah
kenakan saja angin puting beliung ke atap rumahnya, biar diangkat tuh rumah-rumahnya. Ya Allah, bangkrutkan saja usahanya. Apa urusannya kita mendoakan buruk kepada orang? Maka doa-doa buruk ini tidak akan dikabulkan, karena bersumber dari hasad dan kedengkian. Kemudian yang keempat, boleh jadi karena saat berdoa itu kita tidak memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam perut-perut kita dalam makanan. Karena di antara doa itu ditolak adalah ketika tidak punya perhatian apa yang dimasukkan ke perut kita. Ada hadis yang panjang dalam Arba'in Nawawi, ketika Nabi SAW menyebutkan perintah Allah kepada Rasul dan orang-orang yang beriman agar makan dari makanan yang baik dan halal. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan apa? Thumma dzakara ar-rajula ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama faqala ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa kaifa yustajabu lah. Kemudian Rasul menyebutkan tentang kisah seorang laki-laki yang compang-camping pakaiannya, penuh debu pula rambutnya, menunjukkan kefakirannya. Kemudian dia angkat tangannya ke langit seperti ini. Padahal orang yang mengangkat tangan ke langit itu Allah malu kalau tidak diberikan permintaannya. Kemudian dia memelas kepada dan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, tolonglah aku, ya Rabb, tolonglah aku. Tapi dia tidak paham kalau selama ini makanan yang ia makan haram, minuman yang ia minum haram, dia pun dibesarkan dari benda yang haram. Kata Rasul, fa kaifa yustajabulah, bagaimana doa-doanya akan dikabulkan kalau masih mengkonsumsi yang haram-haram, baik haram secara zatnya seperti babi, anjing dan yang semacamnya, atau hasilnya, usahanya. Ya, nasinya halal, nasi pecel, nasi lemper, tapi hasilnya uang yang dibelikan itu hasil haram, tetap itu juga haram. Ya. Jadi ini juga diantara kenapa doa itu tidak dikabulkan. Atau yang terakhir, boleh jadi ada hikmah Rabbani. Kenapa doa kita tidak dikabulkan itu? Karena ada hikmah Rabbani namanya. Hikmah tarbiyah dari Allah kepada kita. Ada orang sakit berdoa ingin sembuh, tak kunjung sembuh. Ada orang miskin berdoa ingin kaya, tak kaya-kaya. Apa hikmah Rabbaninya? Boleh jadi orang miskin ketika berdoa ingin kaya, kalau Allah kabulkan jadi kaya, khawatir dia melampaui batas. Karena Allah yang mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Kali-kali manusia itu bisa melampaui batas kalau dibentangkan kekayaan kepadanya. Jadi sengaja dibiarkan miskin aja enggak kaya-kaya supaya tidak melampaui batas. Atau kenapa orang sakit berdoa ingin sembuh tak kunjung sembuh, atau mungkin lama sembuhnya? Boleh jadi kalau disembuhkan oleh Allah penyakitnya, dia tidak pernah lagi bersyukur akan nikmat Allah yang selama ini dirasakannya. Boleh jadi dia kufur lagi kepada Allah. Maka Allah sayang dengan kita, sengaja dibiarkan sakit itu lama supaya menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, dan begitu seterusnya. Itu hikmah Rabbani namanya. Atau mungkin sebaliknya, kenapa orang kaya tidak dimiskinkan, kenapa orang sehat kok tidak disakit-sakitkan? Boleh jadi orang kaya kalau dia miskin dekat dengan kekufuran, boleh jadi orang sehat kalau seandainya dia disakitkan dia putus asa tuh. Maka semua ada hikmah yang terselubung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan hikmah Rabbani. Lah itulah yang kemudian Rasul berdoa kepada Allah agar berlindung jangan sampai doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, Rasul berlindung dari nafsin la tashba', jiwa yang tidak pernah kenyang. Apa makna jiwa yang tidak pernah kenyang itu? Maksudnya jiwa yang tidak pernah tenang itu jiwa yang senantiasa rakus dengan dunia. Ada manusia itu ketika di dunia, saat dia bekerja dan ingin menjadi kaya, punya angan-angan dan cita-cita, kalau saya kaya, saya akan menjadikan harta itu sebagai alat saya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Tapi setelah kaya, rupanya bukan dia yang memperalat harta, harta pula memperalat dia. Dan itu yang banyak. Ya. Padahal namanya harta dan kedudukan itu semua alat. Alat untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika seseorang mendapatkan harta dan jabatan itu, justru harta dan jabatan itu memperalat dia. Sehingga bukan kemauan kita kepada harta, tapi kemauan harta kepada kita. Harta yang menyetiri kita. Harta masuk dalam hati kita memberikan was-was. Ya. Sudah tidak usah sedekah, buat aja rumah bagus-bagus. Tidak perlu zakat, belilah rumah mewah-mewah. Tidak perlu lagi bantu orang miskin, beli saja tanah lebar-lebar. Dan begitu seterusnya. Tenangkan hidupmu dengan harta, jalan-jalan kau ke sana, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia, ke Amerika sana, ke Los Angeles sana, nengok kebakaran ya. Jadi harta itu kadang-kadang menyetir kita. Makanya konsep kaya dalam Islam itu, kata Nabi SAW, laisal ghina bi kasratil ardi. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, kata Rasul. Walakin al-ghina ghina nafsi, tetapi kaya itu yang kaya hatinya. Walaupun mungkin secara kasat mata tidak banyaklah Allah memberikan kekayaan kepadanya, tapi hatinya kaya, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang kaya yang melimpah segalanya, tapi tidak pernah merasa cukup, asyik kurang dan kurang. Orang kaya yang tidak pernah cukup itu namanya miskin. Karena hanya orang miskin yang tidak pernah cukup. Ikhwan, Allah ketika memberikan keadilan kepada hamba itu dengan seadil-adilnya. Tapi kadang-kadang manusia ketika melihat rizki yang Allah anugerahkan itu hanya sebelah mata, tidak memandang dengan kedua mata. Maksudnya apa? Hanya memandang dunia, tidak memandang akhirat. Kalau itu konsep memandang dunia, ya memang Allah tidak adil. Kalau pandangan kita terhadap rizki Allah yang dianugerahkan kepada manusia itu hanya sebelah mata dunia saja, tidak ada akhirat, maka kita katakan Allah tidak adil. Saya, anda, siapapun, saat dilahirkan oleh Allah ke dunia, orang-orang tua kita berbeda. Ada yang lahir dari orang kaya, ada yang lahir dari orang miskin. Kemudian bentuk fisik kita pun berbeda. Ada yang dilahirkan gantengnya, putihnya, lucunya. Ada yang dilahirkan hitamnya, kriwelnya, jeleknya, peseknya, macam-macamnya. Nggak adil kan? Ya. Kemudian setelah besar, sekolah, ada yang di sekolah elit, ada pula di sekolah impres pula. Dulu ya impres, zaman sekarang nggak ada lah impres. Ya. Ada juga yang pakai paket nggak punya biaya. Ada juga yang nggak sekolah. Ya. Kemudian setelah besar dapat pekerjaan, ada yang ongkang-ongkang duduk, tahu-tahu rekeningnya gemuk. Ada yang satu hari satu malam berkeringat dari pagi sampai sore. Gajinya berapalah gajinya? Kalau konsep melihat manusia hanya sebelah mata dunia, memang Allah tidak adil. Tapi kalau kita melihat konsepnya dua-dua mata, bahwa di sana ada dunia dan akhirat, maka Allah itu sangat adil. Allah itu sangat adil. Jadi mungkin tidak kaya, boleh jadi Allah sudah sediakan sesuatu yang akan membahagiakan dia di surga. Makanya doa kita dalam sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan dunia atau kebahagiaan dunia kepadaku dengan kebahagiaan yang baik. Ya Allah, anugerahkan kebahagiaan akhirat dengan kebahagiaan yang baik dan jauhkan kami dari azab neraka. Lihat di sini Nabi SAW menyebutkan dua kebahagiaan. Ada kebahagiaan dunia dan ada kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia itulah yang disebut dengan kebahagiaan jangka pendek. Tapi kebahagiaan akhirat itulah yang disebut dengan kebahagiaan jangka panjang. Kalau orang hanya melihat kebahagiaan jangka pendek, hanya semata dunia dan tidak memikirkan akhirat, ingat bahwa dunia ini konsepnya cuma dua, bisa meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Artinya tidak akan kekal dunia ini.
Dunia meninggalkan kita. Tuh lihat di California, di Los Angeles sana tuh, dengan Hollywoodnya yang dibangga-banggakan seolah segala-galanya ada di situ. Hitungan hari habis, rata dengan tanah. Itu namanya dunia meninggalkan kita. Tapi ada juga kita yang meninggalkan dunia. Sudah lelah capek mencari harta, tahu-tahu kena stroke, mati dia. Kemana hartanya? Diperebutkan ahli warisnya. Itulah dunia. Tapi kalau pandangan kita bukan hanya jangka pendek, tapi ada jangka panjang, itulah yang disebut dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan surga. Maka sekalipun di dunia tidak diberikan harta banyak, tapilah ada kesempatan dia meraih kebahagiaan setelah kematian berupa kenikmatan kekekalan kelak di surga. Celakanya ada orang yang sudah tidak bahagia di dunia, celaka pula di akhirat. Hidupnya sudah ngontrak, gubuknya di pinggir tebing, kalau longsor habislah dia, hujan bocor pula, utangnya 1 kabupaten. Tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak mau ngaji, hidupnya hura-hura, sudah miskin, maksiatnya banyak. Itu namanya miskin dunia, celaka akhiratnya. Dunia sudah dapat, tidak dapat kebahagiaan, akhirat pula masuk neraka. Orang kayak gini kan rugi itu. Makanya Nabi SAW berdoa agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jiwa yang tidak pernah kenyang. Jadilah hamba Allah yang qanaah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, di antara rubaiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua adalah hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba' hisalin, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an ilmihi fima amila fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Tabrani wa hassanahu Albani. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di sini syahidnya, kalau hadis ini disebut rubaiyatun Nabi, hadis-hadis yang memiliki untayan-untayan nasihat, 4 poin atau 4 perkara. Apa saja 4 perkara yang akan ditanya itu? Pertama, umurnya, kemana kau habiskan? Kedua, masa mudanya, kemana kau lampiaskan? Ketiga, ilmunya, sudahkah diamalkan? Keempat, hartanya, dari mana dan kemana? Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Artinya dari 4 perkara ini, yang 3 soalannya 1. Umur soalannya 1, masa muda soalannya 1, ilmu soalannya 1, tapi harta soalannya 2. Dari mana dan kemana? Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Ada sebuah ilustrasi cerita. Ada orang kaya, sakaya-kayanya, miliarder, triliuner, king banyaknya duitnya, tidur dengan uang tak berseri. Ada orang kaya raya, anaknya banyak, dan sukses-sukses anaknya. Tetapi orang ini sudah tua, umurnya sudah 70 tahun. Kaya raya, anaknya banyak, ada 10, usianya sudah 70 tahun. Satu hari ada anak muda bertanya kepada kakek ini, wahai kakek, berapa umurmu? Kata kakek ini, umurku baru 10 tahun katanya. Padahal dia 70 tahun, ngaku 10 tahun. Walaupun yang bertanya ini nggak percaya, mana ada muka kakek ngaku 10 tahun. Kemudian, berapa putramu wahai kakek? Kata kakek cuma 1, padahal anaknya 10 tuh. Kemudian orang ini bertanya, berapa hartamu kek? Saya lihat rumahmu mewah,
Itu bukan rumah saya. Kekayaanku yang ada di ATM itu paling banyak mungkin 10 sampai 20 juta saja. Jadi yang bertanya ini ngomong sama si kakek, jangan bohonglah, aku tahu kok siapa kamu. Kamu ini orang kaya, anakmu 10 dan usiamu sudah tidak lagi muda. Kenapa kau berbohong kepadaku? Maka kakek ini mengatakan, begini wahai anak muda, kenapa saya katakan umurku hanya 10 tahun? Betul usia saya 70 tahun. Tapi rasa-rasanya dari 70 tahun umur yang aku lewati ini hanya 10 tahun yang bermanfaat bagi hidupku. 10 tahun itulah aku bertobat, aku hijrah, aku solat, aku baca Quran, aku berzikir. Yang 40 tahun lewat itu entah berantah, warnanya sudah kelabu penuh dengan maksiat dan kemungkaran. Makanya aku katakan umurku baru 10 tahun. Kenapa saya katakan bahwa hartaku cuman 10 sampai 20 juta? Betul, saya ini miliarder. Uang saya tidak terhitung dan tidak bisa menghitung berapa serinya, saking banyaknya. Bahkan tidur dengan uang. Tapi saya katakan saya punya uang 10 sampai 20 juta karena menurut perasaanku hanya uang itulah yang pernah kusumbangkan. Hanya 10-20 juta itulah kusumbangkan ke panti asuhan, kusumbangkan ke pembangunan masjid, kuberikan kepada fakir dan miskin. Adapun yang miliaran itu entah kemana berantahnya. Makanya saya katakan itulah kekayaanku yang sebenarnya, hanya 20 juta yang akan kubawa mati gitu. Adapun aku katakan aku ini punya anak 1, betul anakku banyak, ada 10. Tapi perasaan yang 9 itu sudah tidak bisa kuatur. Sudah susah, mereka sudah tua-tua. Tapi aku hanya punya satu-satunya anak yang terakhir. Boleh jadi inilah anakku yang merupakan belahan jiwa. Boleh jadi inilah anak penerus sejarah dan penerus cerita. Boleh jadi ini pula anak aset saya kelak di akhirat setelah kematianku, katanya. Dari dialog ilustrasi kisah ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang banyak orang kaya tapi harta yang bermanfaat itu tidak banyak dalam kehidupannya. Padahal Rasul mengatakan, mali walid dunya ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita, kata Rasul. Apalah urusanku dengan dunia, kata Nabi. Apa yang kau makan habis, apa yang kau pakai musnah dan usang, tapi apa yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati, kata Nabi. Jadi ada orang kaya itu tidak manfaat kekayaannya kecuali hanya sedikit saja. Dia habiskan umurnya untuk maksiat dengan kekayaannya, tetapi hanya sedikit kekayaan yang berguna setelah kematiannya. Kemudian yang kedua, ada orang yang menghabiskan usia mudanya mulai dari akil balik sampai menjelang ajalnya, rupanya hanya beberapa tahun saja yang indah bagi kehidupannya. Boleh jadi mungkin setelah tua usia 60 tahun barulah dia sadar maksiat itu haram, judi itu haram, khamr itu haram, zina itu haram. Akhirnya dia tinggalkan dan fokus beribadah. Kemana usia 15 tahun sampai 60 tahun begitu? Semua warnanya kelabu dan hitam, seolah-olah penuh dengan maksiat dan kemungkaran. Kadang ada orang itu menghabiskan waktunya, umurnya, dan sedikit umur yang bermanfaat bagi hidupnya. Atau boleh jadi ada orang yang diberikan banyak keturunan, tapi karena tidak dididik keturunannya, semua jadi jahat. Yang satu pemabuk, yang satu pencuri, yang satu pembunuh, dan begitu seterusnya. Rupanya hanya Allah berikan satu dari sekian anaknya, boleh jadi itulah yang berbakti kepada orang tuanya. Disinilah Rasul mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Anak Adam tidak akan bergeser kakinya sampai ditanya 4 perkara. 1, umurnya. Kemana kau habiskan umurnya? Kemana kau habiskan umurmu? Kau habiskan untuk apa umurmu? Hanya untuk tidur sepanjang hari? Hanya untuk tertawa kakak-kakak sampai malam? Kan ada orang yang menghabiskan umurnya tertawa. Apalagi sekarang kalau antum pegang handphone tuh. Dulu orang yang tertawa sendirian itu tidak didapat kecuali orang gila, ikhwan.
Kalau ada orang ketawa sendirian itu orang gila dulu ya. Kalau sekarang justru semua tertawa sendiri kan, dengan handphonenya, nengok TikTok, nengok short YouTube, duduk di trotoar jalan bisa dia ketawa. Kita katakan gila. Kalau dulu yang gitu-gitu tuh orang gila tuh. Tapi karena sekarang semua sudah gila, sedikit yang waras, akhirnya dianggap biasa. Ya. Coba kalau orang waras dianggap gila, macam mana orang gila? Orang gila yang nggak ketawa sekarang ini, orang waras yang tertawa terbalik-balik dunia tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah umur ini akan ditanya. Ada satu hari nengok YouTube tuh kakak nggak jelas tuh, dari pagi siang sore hanya ketawa saja. Itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun masa muda. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada antum yang belajar di sini atau di pondok-pondok yang lainnya. Allah memilih antum sebagai anak-anak muda yang menghabiskan waktunya nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Rasul yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya kata Rasul, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Syabun, anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur antum dijaga oleh Allah. Karena masa-masa usia antum, masa-masa tanggung ini, kalau di luar sana itu biasanya sudah nongkrong di jembatan, biasanya nongkrong di atas jok motor, jadi trek-trekan, geng-geng motor, karena ganggu orang, geber-geber orang. Alhamdulillah antum di sini enggak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Antum jalan ke sana kemari kan enggak pakai motor, enggak ganggu orang. Tapi anak muda di sana ya, yang ikut trek-trekan itu kadang-kadang mati belum bertobat tengah jalan tuh. Beruntung antum di sini belajar, karena masa muda itu akan ditanya. Dulu ada seorang ulama namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi disebut Hafi karena nyeker, enggak pakai sandal. Itu bahasa Arabnya Hafi. Ya. Bishr Al-Hafi di masa mudanya, karena dia orang kaya raya, pedagang sukses, dihabiskan untuk maksiat kepada Allah. Uangnya dibelikan budak-budak, wanita-wanita cantik, biduan-biduan untuk menyanyi dan mabuk bersama. Rumahnya besar, budak perempuannya banyak, hari-hari pesta maksiat di rumahnya, minum khamar, main wanita dan begitu seterusnya. Sampai satu hari Bishr Al-Hafi ini mengadakan pesta di rumahnya. Ya, nyanyi-nyanyi dengan budak-budak wanitanya, mabuk-mabuk di situ. Datanglah pengemis. Inilah yang menjadikan berubah hidupnya. Datang pengemis ke rumahnya karena rumahnya nampak besar, nampak kaya, ada pesta. Mudah-mudahan kalau meminta sesuatu dapatlah apa yang diminta. Pengemis ini datang ke rumah Bishr Al-Hafi yang sedang berpesta pora. Rupanya tidak bisa masuk karena dicegat oleh security rumahnya. Gak bisa diganggu, bos lagi pesta pora, gak bisa diganggu. Kata pengemis, aku pengen ketemu dengan dia. Oh, gak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Pokoknya tidak bisa katanya. Akhirnya pengemis ini mengatakan, saya ingin tanya kepadamu dan tolong sampaikan kepada bajikan Bishr Al-Hafi itu, sebenarnya dia itu orang merdeka ataukah budak sih katanya. Oh, dia bukan budak, enak saja kau ngomong, dia orang merdeka. Kata pengemis, oh orang merdeka ya. Ya, dia orang merdeka, bahkan dia orang kaya. Kemudian kata pengemis ini, pantaslah dia orang merdeka. Berarti dia merdeka, dicegah tidak mau berhenti, diperintah tidak mau dilakukan, makanya dia merdeka mengikuti hawa nafsunya. Katakan kepadanya, ya dia orang merdeka, tapi merdeka mengikuti hawa nafsunya dan maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya kalau dia hamba Allah tidak seperti itu kelakuannya. Kemudian pergi pengemis ini. Rupanya ucapannya disampaikan kepada Bishr tadi. Ada pengemis ngomong begini sama kamu. Kemudian Bishr Al-Hafi pun tidak menanggapi. Malamnya dia pun tidur bermimpi melihat neraka.
dan dimasukkan ke dalam neraka. Paginya dia bangun menggigil ketakutan, teringat dengan ucapan pengemis tadi. Maka dia cari-cari pengemis itu sampai ketemu. Dan dia bernazar tidak akan pakai sandal sampai dia ketemu dengan pengemis itu. Makanya disebut Bishr al-Hafi, Bishr nyeker bahasa kitanya, karena nggak pakai sandal. Setelah berjumpa dengan pengemis itu, dia pun berterima kasih, kemudian bertobat, kemudian keliling dunia belajar talabul ilmi, akhirnya menjadi ulama dunia, dikenal dengan kezuhudannya, kealimannya, ibadahnya, dikenalah dalam sejarah namanya Bishr al-Hafi. Lihat, dia menyesal di waktu tuanya karena masa mudanya dihabiskan untuk berhura-hura. Jangan sampai nyesal itu datang belakangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga tentang ilmunya. Sudahkah kau amalkan? Tadi sudah saya singgung, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tentang harta. Harta ini bahaya karena pertanyaannya dua. Dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Ada orang yang dapat harta dengan cara yang halal tapi dibelanjakan ke yang haram. Ada orang yang mendapatkan harta dengan cara halal tapi dibelanjakan ke yang yang pertama, ada orang yang mencari harta dengan halal tapi dibelanjakan ke yang haram. Yang kedua, sebaliknya, ada yang mencari harta dengan cara yang haram tapi dibelanjakan ke yang halal. Yang ketiga, ada orang yang mencari harta dengan cara halal dibelanjakan ke yang halal pula, tapi yang kuadrat dosanya yang terakhir, sudah cara mencarinya haram dibelanjakan ke yang haram pula. Itu kuadrat namanya. Caranya nyuri, judi online, sudah menang mabok dia. Itu kan kuadrat namanya. Dapatnya hasil nyolong dibelanjakan untuk mabok. Apa enggak kuadrat dosanya? Ya. Jadi orang yang pertama hasilnya halal tapi rupanya untuk yang haram. Boleh jadi dia lepas dari pertanyaan yang pertama, dari mananya lepaslah, tapi kemananya tidak lepas dari pertanyaan itu. Yang kedua, orang yang caranya dengan haram tetapi untuk membangun masjid, kayak Robin Hood namanya kan. Antum tahu kisah Robin Hood? Itu merampok tetapi dibagikan kepada fuqara wal masakin. Bagi-bagi uang kepada fuqara masakin baik tidak baik karena menolong orang miskin, tapi merampoknya tak bagus kan? Lah itu namanya dari mana kau dapat merampok ya Rabb? Kemana kau belanjakan? Ku kasih itu anak yatim, diterima tidak? Tidak, karena Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Maka jadilah hamba yang ketiga, cari harta dengan cara halal, dibelanjakan juga kepada yang halal, itulah berkah. Jangan jadi yang keempat, sudah caranya haram dibelanjakan ke yang haram, itulah kuadrat namanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis dari Sulathiyat adalah An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma marfu'an, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya, sidqul hadithi wa hifdzul amanati wa husnul khuluqi wa iffatu mat'ami. Akhrajahu Ahmad wa sahahahu Albani. Dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma marfu sampai kepada Rasul, ada 4 perkara yang kalau ada pada dirimu, kata Rasul, maka engkau tidak akan sedih walaupun dunia meninggalkanmu. Walaupun dia tidak punya dunia sama sekali, rumah tak punya, kendaraan tak punya, apalagi tanah, apalagi ATM kosong, blombong nggak ada. Kata Rasul, sekalipun engkau tidak punya dunia, tapi kalau punya 4 perkara, maka kefakiran dunia tidak akan memadaratkan dirimu. Apa itu? 1, sidqul hadis, ketika dia bicara jujur, tidak dusta. Yang kedua, hifdzul amanah, dia menjaga amanah, baik amanah Allah atau amanah manusia. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlaknya baik, akhlaknya santun. Dan yang terakhir, yang keempat, iffatu mat'am,
dia jaga makanan yang dimasukkan ke dalam perutnya. Inilah 4 perkara kalau kita miliki, walaupun dunia tidak datang kepada kita, tidak akan memudaratkan kita. Pertama, sidqul hadis, ucapannya selalu benar. Orang jahiliyah, di atas kejahiliahannya, mereka sangat membenci ucapan-ucapan dusta. Itu orang jahiliyah, di atas kejahiliahannya tidak suka orang berdusta. Mana dalilnya? Amr ibn As ketika belum masuk Islam, dia akan berkawan dengan Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu. Jadi Amr ibn As ini satu hari dia bertandang ke rumah Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Karena Amr bin As kan bertetangga tuh rumahnya dengan Nabi. Jadi Musailamah al-Kadzab saat berjumpa dengan Amr bin As, dia bertanya, "Wahai Amr, bukankah kau tetangga si Muhammad?" Kata Amr, "Iya wahai Musailamah." Kata Musailamah al-Kadzab, "Kira-kira apa yang terakhir kau dengar dari mulut si Muhammad dari wahyu yang Jibril turunkan kepadanya?" Karena orang Arab biasa menghafal syair sehingga menghafal Quran mudah. "Oh iya," kata Amr, "aku baru ingat. Ucapan terakhir yang aku dengar dari si Muhammad adalah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul." Surah Fil, surah gajah. Kata Musailamah al-Kadzab, "Oh itulah yang terakhir kau dengar dari si Muhammad itu." Kata Musailamah, "Aku pun sama. Semalam Jibril datang kepadaku," katanya. Jadi habis datang ke Muhammad, dia datang kepadaku juga, katanya. Jadi kalau Muhammad itu diturunkan suratul Fil, surah gajah, kalau semalam dia nurunkan kepadaku suratul Difda, surah kecebong, surah kodok. Ya. Kata Amr bin As, "Macam mana bunyinya itu Musailamah?" Maka Musailamah mengatakan, "Jibril memberikan wahyu kepadaku dari Allah, ya Difda binta Difda aini nikki mata nikki fa inna a'laki fit tini wa asfaluki fil ma." Hei kodok, anak putra dari kodok, silahkan mengodok, karena paling tinggi tempatmu di tanah, paling rendah tempatmu di air. Inilah surah kodok, katanya. Dengar Musailamah al-Kadzab. Ya. Apa kata Amr ibn As ini? Ini sama-sama musyrik. Amr bin As belum masuk Islam. Ini sama-sama musyrik nih. Musailamah al-Kadzab si nabi palsu ya musyrik. Amr bin As juga masih musyrik, belum masuk Islam. Tapi apa kata Amr bin As? Amr bin As tahu mana pendusta mana bukan. Kata Amr bin As, "Wallahi inni ra'aituka lakadzib." Demi Allah wahai Musailamah, aku tidak pernah melihat orang sedusta kamu, katanya. Lah, sesama musyrik saling mendustakan. Kenapa? Karena jahiliyahnya orang jahiliyah tidak suka dengan orang berdusta. Karena seorang muslim tidak mungkin berdusta. Seorang muslim bisa pelit, seorang muslim bisa penakut jihad, tapi seorang muslim tidak boleh pendusta, kata Nabi. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa hifdzul amanah, menjaga amanah. Amanah dua, ada amanah Allah, ada amanah manusia. Ya mana Allah, ya perintah-perintahnya harus kita jaga, larangan-larangannya harus kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita hentikan, apa yang dihalalkan kita nikmati, apa yang diharamkan kita tinggalkan. Itu semua amanah dari Allah. Tapi ada amanah manusia, seperti barang-barang titipan dititipkan kepada kita, ucapan-ucapan yang dititipkan agar kita tidak boleh menyebarkannya, kan itu sebuah aib, itu juga amanah. Amanah itu banyak. Harta amanah karena titipan, jabatan amanah karena titipan, dan segala sesuatu adalah titipan, termasuk badan kita juga titipan Allah. Kita tidak punya hak dengan badan kita, makanya kita tidak boleh memotong jari kita sembarangan, karena jari kita bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa husnul khuluqi, dan baik akhlak. Baik akhlak ini ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di 6 perkara. Orang kalau dikatakan baik akhlaknya, pertama, kathirul haya, malunya banyak, pemalu. Qalilul adha, jadi malu sedikit dan sedikit sekali mengganggu orang. Yang kedua, kathirus salahi, saduqul lisani, qalilul kalami,
suka memperbaiki orang, kalau ada yang bertengkar diperbaiki. Kemudian lisannya juga jujur dan santun dan sedikit bicara. Kemudian yang ketiga, katsirul amali qaliluz zalali qalilul fuduli. Sedikit banyak melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya, dan sedikit tergelincirnya, dan sedikit tidak mau mengamalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Dia tinggalkan semuanya. Kemudian yang keempat, barran wa wusulan waquran saburan syakuran radiyan haliman rafiqan afifan syafifan. Berbuat baik kepada orang tua, silaturahim dengan kerabat, orangnya tenang, orangnya sabar, orangnya syukur, orangnya ridho, orangnya lembut, orangnya menjaga kehormatan. Kemudian yang kelima, wala la'anan wala syababan wala nammaman wala mughtaban wala ajulan wala haqudan wala bakhilan wala hasuda. Tidak suka melaknat lisannya, tidak suka mencela lisannya, tidak suka mengadu domba lisannya, tidak suka menggibah lisannya, tidak tergesa-gesa, tidak ada kedengkian, tidak ada kebakhilan, dan tidak ada kehasadan. Inilah akhlak. Dan yang terakhir, basyashan hasyashan yuhibbu fillah wa yardallah wa la yaghdab illa lillah. Mukanya selalu tersenyum, kata-katanya selalu santun. Dia mencintai karena Allah, redha karena Allah, dan tidak murka kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan akhlak, kata para ulama. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada akhlak yang baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir tadi? Wa iffatu mat'amin. Makanan yang dimakan itu baik, artinya kita disuruh wara. Imam Syafi'i mengatakan ada 3 perkara bagian daripada tazkiyatun nafsi dalam makanan. Kalau kita melaksanakan 3 perkara dalam makanan dan minuman, pasti hati kita bersih. Dan itu tertuang dalam Quran. Pertama, makan dari makanan yang halal. Yang kedua, makan dari makanan yang baik. Dan yang ketiga, jangan berlebihan. Ini 3 perkara dalam kaedah makan dan minum. Makan yang halal, makan yang baik, jangan berlebihan. Adapun yang halal, halal zatnya atau halal usahanya. Adapun yang baik, tidak memadaratkan. Halal tapi tidak baik juga. Duren itu halal, tapi kalau makan sekali makan 20 kepala, itu tidak baik, karena besoknya kumat semua penyakit. Darah tinggi kumat, kolesterol kumat, asam urat kumat, terakhir stroke dia gara-gara duren. Duren itu halal, tapi kalau makan banyak jadi tak bagus. Jadi tidak semua yang halal boleh dimakan, kan? Apalagi usia-usia sudah kepala 4, kepala 5 ya. Maka cerdaslah dalam makan. Kalau dulu masih muda, makanlah di hadapan kita. Kalau sudah tua, jangan memakan apa yang boleh dimakan. Tapi pilih-pilih makanan yang bisa menyehatkan badan dan tidak berlebihan. Tapi bila di antara 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rubaiyatu. Rubaiyah artinya hadis-hadis yang memiliki 4 perkara atau poin yang merupakan untayan-untayan dari sabda-sabda Rasul, kalimat-kalimat singkat tapi syarat dan padat makna. Karena banyak pemberitaan di sosial media tentang kebakaran hebat yang terjadi di Amerika, tepatnya tentu di Los Angeles, California. Dan ini menjadi berita yang sangat trending di YouTube dan sosial media yang lainnya, tentang peristiwa kebakaran terbesar yang pernah terjadi di
dunia ini. Kita bisa bayangkan bahwa kota yang terbakar itu adalah kota yang paling kaya, di mana cukainya paling banyak menyumbang ke pemerintahnya. Bahkan banyak rumah-rumah mewah dan megah yang berdiri kokoh di kota itu. Bahkan Hollywood dengan segala kemegahannya dan orang-orang besar yang tinggal di sekitarannya, semua musnah dalam seketika. Apa yang terjadi sebenarnya? Tentu kita tidak hanya memandang musibah sebesar yang terjadi di Los Angeles di Amerika Serikat sana, tapi peristiwa-peristiwa kecil seperti kebanjiran di tempat kita di Batam ini kalau terjadi hujan lebat, atau tanah longsor, atau angin puting beliung, dan yang semacamnya. Ini bagian daripada musibah. Tapi apakah musibah ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah ujian yang Allah turunkan kepada kita? Maka pengajian di siang hari ini kita akan memetik pelajaran tentang kebakaran terbesar di dunia yang terjadi di Amerika sana. Tentu ibrahnya jangan terpikir itu kan jauh di sana. Yang namanya musibah itu bisa terjadi di mana saja. Tapi ada sebagian orang-orang yang berkomentar bahwa peristiwa besar yang terjadi di Los Angeles Amerika sana, yang menghabiskan kurang lebih 29.000 hektar lahan terkena bakar, bahkan 12.000 lebih bangunan hancur, dan sampai saat ini 24 nyawa melayang. Tapi bagaimana bisa negara yang mengatakan dirinya negara yang paling kuat secara teknologi, bahkan persis seperti yang dikatakan kaum 'Ad, wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Mereka tidak sanggup untuk memadamkan api dengan peralatan mereka. Lalu di mana kata-kata mereka yang mengatakan siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Tidak lain ucapan itu keluar karena kesombongan. Persis yang dikatakan oleh kaum 'Ad, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di permukaan bumi tanpa alasan yang benar. Kemudian mereka berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka jauh lebih besar kekuatannya dibandingkan makhluk yang diciptakannya? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kuasa kami, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua ayat Al-Qur'an yang ingin saya jelaskan.
Pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati fa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma, kebun anggur yang dialiri sungai-sungai di bawahnya, dan dia memiliki segala macam buah-buahan di kebun itu, lalu dia telah tua renta dan memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, kemudian kebunnya ditiup angin keras yang mengandung api yang sangat panas, lalu api itu membakar habis kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran menjadi sebuah ibrah dan pelajaran. Terkadang ada manusia yang sudah membangun segalanya. Semenjak muda dia mengumpulkan uang dengan segala jerih upayanya untuk membangun rumah, membeli kebun, membeli kendaraan-kendaraan mewah dan megah dan begitu seterusnya. Setelah kemudian keinginan yang selama ini dia cita-citakan Allah kabulkan, berdirilah rumah yang sangat megah dengan taman-taman yang sangat indah, dengan kendaraan yang sangat mewah, dengan lingkungan yang sangat luar biasa canggihnya. Tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala. Datang api yang melulantakkan segalanya. Itulah yang terjadi di California, di Los Angeles sana. Lihat bagaimana sebelum terjadinya kebakaran itu, bagaimana gedung-gedung tinggi mencakar langit dengan anggun dan indahnya. Kemudian rumah-rumah mahal dan mewah yang dimiliki bukan orang-orang biasa. Belum lagi kecanggihan teknologi yang mereka punya. Tapi apalah artinya di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada apa-apanya. 15.000 lebih datang pemadam kebakaran dengan segala teknologinya, dari atas, dari bawah, dari udara dengan pesawatnya, dari bawah dengan kendaraan-kendaraan pemadamnya. Tapi sudah 7 hari lewat, api itu belum kunjung dipadamkan, bahkan menghancurkan segala-galanya. Kuasa apa yang bisa menghalangi kuasa Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah tutup kalimatnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir, agar otak kita jalan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilawan kecuali dengan kekuasaan Allah yang lainnya. Lalu apa yang disombongkan hari ini oleh Amerika dengan segala kecanggihan peralatan mereka? Bayangkan Israel ketika membumi hanguskan Gaza, itu hampir 1,5 tahun lebih, 1 tahun 6 bulan kurang lebih. Gaza rata dibombardir dengan bom-bom yang diledakkan dari langit dengan pesawat-pesawat tempurnya. Tapi kita kiaskan dengan kondisi di Los Angeles,
California sana. Dalam waktu sesingkat-singkatnya hanya 3 hari saja. Tapi lihat luas kehancurannya bagaikan neraka jahanam dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, kami juga punya makar kata Allah, dan Allah sebaik-baik makar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 24, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia, ada juga yang dimakan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, telah berhias dengan kemewahannya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datang kepadanya azab kami di waktu malam dan siang. Lalu kami jadikan tanaman itu dan seluruh keindahan dan kemewahannya seakan-akan belum pernah terjadi kemarin-kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mau berfikir. Siapa yang mengira Los Angeles menjadi neraka jahanam dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hanya hitungan hari, bisa meluluhlantakkan segalanya? Kalau itu terjadi di Batam dan sekitarnya mungkin sudah habis. Batam ini luasnya berapa? 1.500. Ini mencapai luas berlipat-lipat tempat yang kita tempati hari ini di sini. Dan hebatnya, bayangkan kejadian hanya hitungan hari bisa mencapai kerugian 250 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara mungkin sekitar 4.000 triliun kurang lebih. Padahal Amerika membantu Israel saja bertahun-tahun, dari 1959 sampai hari ini tidak sampai biaya sebesar itu membantu untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berkuasa atas segala-galanya. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab Allah di dunia. Tapi ingat, azab di akhirat jauh lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita bisa ambil ibrah dan pelajaran dari musibah besar ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-An'am ayat 9 atau 65.
Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din unduru kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, Dialah yang maha berkuasa untuk mengirimkan azab kepada dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lainnya. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti itu agar mereka memahaminya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa sangka orang-orang yang ada di Los Angeles itu akan terjadi kebakaran yang bermula dari hutan tiba-tiba merambah ke perkotaan. Padahal kebakaran itu sering terjadi. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan api-api itu terbang dari atas gedung-gedung mereka, atas kepala-kepala mereka, kemudian membumi hanguskan segalanya. Itulah yang Allah katakan, Qul huwal qadiru an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas dirimu atau dari bawah dirimu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita wajib takut apabila mendengar ada di sebagian tempat Allah kirimkan azabnya. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa, karena kami tidak mengutus ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali untuk menakut-nakuti hambanya. Dan di sini pelajaran besar agar jangan pernah merasa aman dari makar Allah, karena orang-orang yang aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sadar mereka sedang diintai dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'sana bayatan wa hum naimun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman dari makar Allah ketika datang azab di waktu mereka sedang terlap tidur? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Lihat bagaimana orang-orang yang dikirim azab kepada mereka, kerugian yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita melihat sejarah-sejarah yang Al-Quran menyebutkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mengirimkan azabnya, maka tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menghindar dari azab Allah Azza wa Jalla ataupun menangkal azab Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kaum Nuh, akibat mereka menentang nabinya, Allah Subhanahu wa taala katakan, fa fatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit, kami turunkan hujan yang sangat deras kepada mereka, kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka kami pertemukan dua air tersebut sehingga menciptakan tsunami yang sangat besar dan melantakkan seluruh kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Siapa yang selamat dari azab kaum Nuh? Tidak ada, kecuali orang-orang yang beriman yang ada di perahunya Nuh alaihi salatu wassalam. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sesombong apapun Amerika dengan kekuatan mereka,
dengan kecanggihan peralatan mereka. Sampai hari ini kebakaran itu tidak sanggup dipadamkan mereka. Sudah 1 pekan lewat. Bahkan ada yang memprediksi bahwa kebakaran itu akan terus berlanjut 10 hari ke depan karena angin itu tidak akan berhenti. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat pula kaum Hud alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqah mithla sa'iqati adin wa thamud. Jika mereka berpaling, katakan kepada mereka, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. Tidak ada satupun manusia kaum Thamud atau kaum Ad yang dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dibinasakan. Padahal kaum Ad itu adalah kaum yang kuat-kuat. Tidak ada kaum yang lebih kuat sepanjang sejarah yang Allah ciptakan melebihi kaum Ad. Sampai Allah mengatakan lam yukhlaq mithlahu. Allah tidak pernah menciptakan semisal kaum Ad dari segi kekuatannya, dari segi kecerdasannya. Tapi ketika azab Allah datang, kecerdasan mereka sia-sia di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan mereka sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah katakan ketika menjelaskan azab kaum Thamud, fa amma Thamud fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Thamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Di mana angin kencang itu kami timpakan kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus, dan mengangkat seluruh manusia-manusia di permukaan bumi ke langit selama 7 malam 8 hari itu. Kemudian setelah itu Allah katakan, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seolah-olah mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang kosong lapuk dan menancap di bumi. Lihat bagaimana kaum Ad diazab dengan apa? Dengan angin. Maka sama juga sekarang kita lihat di Los Angeles sana. Apa yang Allah kirim? Angin Katrina yang membawa percikan-percikan api menyebar di semua titik di wilayah itu. Bayangkan, dalam sekejap saja hitungan hari, negeri yang tadinya indah, yang tadinya megah, yang tadinya mewah, menjadi negeri seolah-olah neraka jahanam dunia. Api di mana-mana, ketakutan mencekam di mana-mana, orang lari ke mana-mana. Itulah Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mengirimkan azabnya maka akan menimbulkan ketakutan di mana-mana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kaum-kaum yang lainnya. Kaum Syuaib, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi darihim jasimin. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan dengan satu suara yang mengguntur, lalu dijadikan mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Fir'aun dan bala tentaranya, Allah mengatakan, wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa asaw rasul rabbihim fa akhadahum akhdatar rabiyah. Dan telah datang Fir'aun
dan orang-orang yang sebelumnya dari penduduk negeri-negeri yang telah dijungkir balikan karena kesalahan yang besar, maka masing-masing mereka mendustakan Rasul. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang keras, di mana Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Lihat juga kaum Sabt, atau disebut dengan Ashabus Sabti, yang Allah kutuk menjadi kera-kera yang dihinakan. Lihat kaum Ras, yang Allah subhanahu wa ta'ala campakkan mereka ke dalam kebinasaan karena mereka tidak taat kepada nabinya. Lihat Ashabul Qaryah, yang Allah kirimkan dengan suara yang mengguntur sehingga menjadikan mati semuanya. Lihat kaum Tubba dan juga kaum Sabah, yang Allah kirim banjir yang sangat besar sehingga melulentakkan segalanya. Lihat kaum Thamud, yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat negerinya kemudian ditumpahkan kembali ke dunia, kemudian menjadi mangku dan menjadi laut mati hari ini. Tidak ada yang tersisa nyawa kecuali melayang. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kekuasaan Qarun dan bala tentaranya. Allah tenggelamkan ke bumi, sehingga Allah mengatakan fakullan akhadna bidhambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosa-dosa mereka. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dari langit seperti Lut, kaumnya Nabi Lut. Dan di antara mereka ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur seperti kaum Ad. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi seperti Qarun. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri-diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan pun muncul, apakah kita boleh senang dengan apa yang terjadi di Los Angeles sana? Mengingat kita tahu bahwa Amerika dari 1959 sampai hari ini selalu membantu Israel untuk membumi hanguskan Palestina, bahkan memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi yang tidak terbatas, dari persenjataan dan tentaranya. Belum lagi kita lihat kehancuran negeri-negeri di Timur Tengah itu, di belakangnya adalah Amerika. Kehancuran Afghanistan, kehancuran Suria, kehancuran Irak, bahkan Yaman, dan begitu seterusnya di negeri-negeri Timur Tengah itu. Bertahun-tahun mereka menyokong di belakangnya dengan segala daya dan upayanya. Persis seperti yang Allah katakan, wa idza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasl. Apabila engkau sudah berkuasa, dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak-ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, sementara Allah tidak suka dengan kerusakan. Begitulah tabiat orang yang berkuasa. Karena Amerika merasa negeri yang sangat besar, negeri yang sangat kuat, atau boleh dikatakan negeri adidaya yang sangat kokoh dengan segala kemampuan teknologi, senjata, kekayaan dan begitu seterusnya, sehingga banyak negeri-negeri Islam tanpa sadar dihancurkan dan diambil kekayaannya. Pertanyaannya, kalau sekarang Allah timpakan kebakaran yang sangat besar di Los Angeles, California sana, bolehkah kita berbahagia? Bukankah ini sebuah hukum karma? Bahkan satu pemimpin dari Partai Republik, calon presiden Amerika masa depan, mengatakan sebelum kejadian kebakaran itu dia sudah sumpah serapah, kalau seandainya orang-orang Palestina itu tidak menyerahkan sandera-sandera mereka dan Hamas tidak menyerah kepada Israel Raya, katanya,
maka kami akan buat kiamat besar bukan hanya di Palestina tapi di Timur Tengah, hampir semuanya. Tapi kesombongan ini Allah Subhanahu wa taala bayar cash. Baru saja dia mengatakan seperti itu, belum lagi dia menciptakan neraka di Timur Tengah, rupanya negerinya sudah Allah buat seperti neraka. Bolehkah kita berbahagia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pada dasarnya kata para ulama, kalau memang itu sebuah hukuman yang Allah hukum kepada orang-orang kafir hari ini, orang-orang kafir yang zalim kepada kaum muslimin, orang-orang yang kafir yang sombong kepada Allah dan Rasulnya dan membantai kaum muslimin, maka dengan kejadian ini kita katakan kita sangat bersyukur dan berbahagia. Ketika lemahnya kaum muslimin, tidak sanggup menghadapi mereka, hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Amerika, ya Allah hancurkan Amerika, tapi tidak daya dan kekuatan apa yang bisa menghadapinya. Tiba-tiba tangan-tangan Allah ikut campur dalam menghancurkannya, maka tentu kita harus bahagia kalau itu yang terjadi. Tapi kan harus dirinci di sini, karena korban kebakaran yang ada di sana itu kan macam-macam manusia yang terkena. Di sana ada kaum muslimin. Mungkin kaum muslimin pun terbagi menjadi tiga. Pertama, kaum muslimin yang mereka memang muslim, tidak setuju dengan pembantaian yang terjadi di Timur Tengah kepada saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Yang kedua, kaum muslimin yang justru menyokong, mendukung, bahkan memberikan pajak-pajaknya untuk membantai saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Atau kaum muslimin yang tawakuf diam, dianya hidupnya berhura-hura saja, bermaksiat-maksiat saja, menghabiskan syahwat-syahwatnya di sana, cenderung dengan budaya-budaya kafirin. Maka kita harus bedakan di sini. Adapun kalau ini mengenai kaum muslimin yang mereka betul-betul muslim, tidak redha kalau saudaranya yang ada di Palestina dibantai dan umumnya di Timur Tengah dibantai, maka tentu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak bahagia, kita sedih. Dan sebagai bentuk kemanusiaan kita berbelasungkawa kalau seandainya rumahnya kebakaran, hartanya habis, ludes dan begitu seterusnya. Tapi kalau memang itu terjadi kepada muslim, karena ada orang beralasan itu yang terbakar bukan orang kafir saja rumahnya Ustaz, orang muslim pun ada di situ. Kalau memang orang muslim yang terbakar rumahnya itu menyokong, menyumbang, memberikan pajak untuk kehancuran saudaranya yang ada di Timur Tengah, kemudian ikut-ikut terbakar juga rumahnya, itu salah sendiri. Maka anda bagian daripada orang-orang kafir. Maka kita katakan secara umum, kalau musibah ini terjadi kepada daerah-daerah yang mereka senang dengan kehancuran kaum muslimin, tiba-tiba Allah datang dengan kehancurannya kepada mereka, kita katakan senang, dan kita harus senang. Allah sudah membantu kaum muslimin dengan kekuatannya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibrah apa yang kita bisa petik dari peristiwa-peristiwa yang kita saksikan hari ini? Saya katakan musibah bukan hanya kebakaran saja di Batam saja. Kita lihat 3 hari kemarin banjir di mana-mana. Bahkan ada saudara kita yang terkena runtuhan sehingga meninggal dunia. Ini kan musibah juga. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari musibah-musibah yang terjadi? Yang pertama, ingat bahwa sebab terbesar turunnya musibah itu karena maksiat. Sebab terbesar turunnya musibah itu karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan ma asabakum min musibatin fabima
kasabat aydikum. Tidaklah Allah menurunkan musibah kepada kalian kecuali karena ulah kalian, karena maksiat yang kalian lakukan. Makanya Allah cabut nikmat dengan Allah kirim azab sebagai bentuk musibah karena dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ingat bahwa musibah apapun kalau sudah mengenai sebuah daerah, apa itu gempa, apa itu kebakaran yang terjadi hari ini di timur, di Amerika sana, ataukah mungkin tsunami yang sebelumnya juga terjadi di negara kita dan begitu seterusnya. Jadi sebuah musibah itu kalau sudah Allah timpakan di sebuah negeri, maka tidak akan ada yang selamat dari musibah Allah. Hatta orang-orang yang bukan pelaku maksiat sekalipun pasti terkena imbasnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah akan fitnah yang kalau menimpa sebuah negeri itu bukan hanya terkena orang-orang zalim secara khusus, tapi orang-orang baik pun akan terkena imbasnya. Tentu kematian orang zalim dengan kematian orang-orang yang baik di satu tempat yang terkena musibah itu akan dikembalikan kepada Allah, di mana Allah akan bertanya soal niat-niat mereka. Tapi yang jelas bahwa idza anzalallahu biqaumin adzaban asabal adzab man kana fihim thumma bu'itsa ala a'malihim. Kata Nabi, apabila Allah turunkan azab kepada sebuah kaum, maka Allah akan kirim azab itu dan mengenai semua orang yang ada di situ. Kemudian nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Makanya kenapa pentingnya di sini al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Pentingnya kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, karena hanya dengan dua kata itu bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa tahdzir, peringatan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang azab-azab umat terdahulu harusnya menjadi pelajaran kepada umat hari ini. Karena apapun yang terjadi dari musibah-musibah hari ini itu pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Sebutkan apa musibahnya? Banjir, kaum Nuh sudah ada. Angin yang membakar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sebutkan azab apapun, mau tsunaminya, mau gempanya, mau anginnya, mau apinya, mau semua pernah terjadi pada umat terdahulu. Maka harusnya dijadikan ibrah dan pelajaran. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Karena dia sombong, maka jauhi kesombongan. Kenapa kaum Ad diazab dan dihancurkan? Karena kesombongan, karena penentangan dan begitu seterusnya. Jadikan itu sebuah pelajaran. Kemudian yang keempat, Nabi SAW sudah memberikan peringatan. Sudah memberikan peringatan bahwa umat ini akan banyak terjadi musibah. Apa itu gempa bumi, apa itu hujan-hujan batu, ya, angin puting beliung yang mengangkat batu-batu dari bumi dikembalikan, dan yang sebagainya. Dan Nabi SAW berikan alasannya. Kapan itu terjadi? Kalau sudah terlampau banyak kemaksiatan di dalamnya. Kata Rasul, idza dhaharatil ma'azib wal khamra wa labsul harir. Apabila umat sudah banyak biduan wanita, artis-artis, kemudian orang-orang yang gemar minum khamr, dan orang yang menghalalkan menggunakan sutra dan perzinahan, maka azab itu akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kita tahu bahwa ukubat ataupun musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu kan sifatnya bermacam-macam.
Boleh jadi di negeri lain kebakaran seperti di Los Angeles, atau kita dengar kemudian disusul dengan adanya gempa di daerah lainnya. Ya, di negeri kita juga banyak musibah. Di Batam saja hari kemarin banjir di mana-mana. Pohon tumbang akhirnya kena bas, tanah longsor terkena rumah akhirnya meninggal, dan begitu seterusnya. Maka ini perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Dan pentingnya kita menjaga lingkungan di sini. Kemudian juga yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan bencananya, mengirimkan balanya, tidak lain dan bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai hambanya. Kenapa Allah kirim banjir? Kenapa Allah kirim angin? Kenapa Allah kirim gunung meletus? Kenapa Allah kirim tsunami dan yang semacamnya? Tidak lain Allah hendak menakut-nakuti kita. Itulah yang Allah katakan, wa manursilul bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kuasa kami itu kecuali dalam rangka menakut-nakuti. Pertanyaannya, takut enggak kita ini? Ketika Allah kirim banjir di Batam ini, takut enggak kita dengan banjir itu? Takut enggak dengan tanah longsor yang kita saksikan di depan kita? Takut enggak dengan angin yang selalu mengangkat atap-atap rumah kita? Kalau memang takut, maka harusnya semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah memperhatikan beberapa tahun ke belakang. Memang saya perhatikan betul beberapa tahun ke belakang ini. Kalau terjadi gerhana, kalau saya terjadi gerhana, itu biasanya beberapa waktu setelah gerhana itu ada saja musibah. Entah tanah longsor, entah banjir, entah angin, entah macam-macam. Jadi saya berpikir, kenapa selalunya setelah adanya gerhana selalu ada musibah tuh? Setelah saya baca-baca, oh boleh jadi karena yang ditakut-takuti Allah mereka tidak takut. Harusnya setelah terjadi gerhana yang merupakan tanda kuasa Allah, kita makin mendekat dengan Allah. Semakin merajalela maksiat kita kepada Allah. Wajar kalau seandainya ketika yang ditakut-takuti tidak takut, akhirnya Allah kirim bencananya agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga pelajaran lain adalah, lalu dengan banyaknya peristiwa-peristiwa baik dalam negeri atau di luar negeri tentang bencana-bencana ini, apa yang bisa menyelamatkan kita dari bencana-bencana itu? Maka yang bisa menyelamatkan adalah dengan cara tadarru wal luju' ila Allah Azza wa Jalla. Tunduk patuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan zikir, doa, Quran dan begitu seterusnya. Terutama istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dua keamanan yang pernah Allah turunkan kepada kita. Pertama, kehadiran Nabi di tengah-tengah kita. Yang kedua, istighfar umatnya di atas permukaan bumi. Tapi kehadiran Nabi sudah tidak ada, sehingga keamanan pertama sudah hilang dan sisa keamanan kedua. Apa itu? Istighfar. Kalau kita ingin aman negeri kita, perbanyak istighfar. Kemudian juga al-islah wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di antara sebab keselamatan juga, jangan biarkan kemungkaran dibiarkan, dan jangan pula kebaikan tidak disuarakan. Suarakan kebaikan, ajak manusia ke dalam kebaikan, cegah kemungkaran, jangan sampai ada manusia melakukan kemungkaran. Karena hanya dengan dua kata ini, maka itu juga yang bisa mencegah adanya musibah-musibah yang akan timpakan kepada kita, termasuk juga sedekah. Berbuat baik itu juga bisa menjadikan musibah tidak Allah turunkan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas bahwa apapun yang terjadi hari ini dengan banyaknya perubahan,
alam bisa berubah gitu ya. Tiba-tiba saja sekonyong-konyong hujan deras, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Itu semua adalah peringatan yang Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kepada kita. Apakah musibah itu bentuknya azab? Ataukah musibah itu bentuknya hanya sekedar ujian Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat? Ataukah musibah itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak tahu yang mana satu. Apakah berupa peringatan ataukah berupa ujian seperti para nabi dan rasul, ataukah itu bentuk azab? Yang jelas bahwa Nabi SAW sudah mengantisipasi segalanya. Kalau kita ingin selamat dari musibah-musibah itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara ibrah dan pelajaran yang kita bisa petik dari kebakaran hebat yang terjadi di Amerika sana. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan kita buka tanya jawab. Kalau tidak kita tutup. Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.